Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Pesan Tuhan berbicara tentang mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan. Ini pesan yang sangat menarik Bapak Ibu, ya, pesan yang sangat menguatkan, meneguhkan kita sebenarnya kalau kita pahami dan pelajari bersama-sama. Pesannya berbicara tentang mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan. Mari kita lihat firman Tuhan, Injil Matius pasal 6 ayat 25-34. Tetapi kita akan membacakan ayat 25 saja Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita semuanya ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini adalah perintah yang Tuhan sampaikan secara khusus kepada orang-orang percaya, kepada gerejanya, atau juga kepada kita semua anak-anaknya. Apa perintahnya? Kalau kita perhatikan di ayat 25, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Artinya ini Bapak Ibu mencakup keseluruhan hidup kita, baik itu makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, sesuatu yang kita perlukan atau butuhkan. Nah, lewat pesan Tuhan ini Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini, seharusnya kita dapat memahami atau dapat membedakan mana yang terpenting, mana yang tidak. Mana yang seharusnya kita kejar, mana yang tidak. Kan seperti itu ya. Karena Alkitab katakan hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, seharusnya sudah kita bisa memahami ini, dan kita tidak boleh salah mengejar sesuatu, kan harusnya seperti itu. Tetapi hal-hal yang membuat orang-orang khawatir adalah mengejar sesuatu yang tidak terlalu penting menurut Alkitab. Apa yang tidak terlalu penting dikatakan? Pakaian, makanan, dan minuman. Hal-hal itulah yang membuat orang-orang percaya sebenarnya jadi khawatir, mengejar sesuatu yang tidak seharusnya dikejarkan seperti itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu tentang inti pesannya, saya coba mempelajari dan saya merenungkan inti pesan Tuhan ini, karena Tuhan berbicara di sana. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Meskipun tidak semua orang percaya hidup dalam kekhawatiran, namun diakui atau tidak sedikit orang percaya yang menjalani hidup dalam kekhawatiran, terutama hari-hari ini. Memang kekhawatiran itu tidak selalu dimunculkan dalam tampilan air muka yang sedang cemas, atau perkataan pengakuan yang menyatakan kekhawatiran yang sedang dialami. Ini penekanannya. Namun lewat pesannya ini, Tuhan menyatakan bahwa ada hati-hati kecil yang merasa ada ketakutan atau kecemasan yang cukup besar tentang sesuatu. Artinya ada sesuatu, memang mungkin orang-orang percaya mengalami itu. Ada kecemasan, ada ketakutan yang dialami orang-orang percaya hari-hari ini. Ya, kalau kita lihat keadaan sekarang Bapak Ibu, betul, tidak semua orang percaya yang khawatir. Tapi ada hati-hati kecil yang mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang terus menguasai hidupnya. Kemarin kan sudah dijelaskan Bapak Ibu, khawatir itu tidak ya hal-hal umum, hal biasa. Tapi kalau hidup kekhawatiran terus berkepanjangan, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Nah, kemarin disampaikan tentang dua hal Bapak Ibu, tentang prinsip. Yang pertama itu prinsip tentang siapa diri kita, atau bicara tentang prinsip identitas. Nah, nanti Bapak Ibu boleh saksikan lagi di YouTube, pelajari ulang. Yang kedua, pahami prinsip dengan siapa kita berjalan. Ini sangat penting sekali. Ini berbicara tentang prinsip hubungan bersama dengan Tuhan. Kalau hubungan kita jauh, maka kekhawatiran itu akan terus menyerang hidup kita Bapak Ibu. Tapi waktu kita memutuskan berjalan dengan Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan dua hal. Apa yang harus kita lakukan untuk mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan? Yang pertama adalah menjadikan Yesus satu-satunya sumber di atas segala yang kita perlukan.
Firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu, oleh karena saya ini Bapak Ibu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan sangat tahu apa yang kita perlukan. Tuhan sangat tahu apa yang kita inginkan. Ya kan? Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kita orang-orang percaya memerlukan semuanya itu. Pertanyaannya lagi nih Bapak Ibu, mengapa kita harus menjadikan Yesus satu-satunya sumber di atas segala yang kita perlukan? Saya bagi dua alasan Bapak Ibu. Alasan pertama, karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Karena Yesus sendiri yang memberikan perintah. Perhatikan di ayat 31 bagian A, dikatakan janganlah kamu khawatir. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah tidak ada sesuatu yang diragukan di dalam diri Allah. Amin Bapak Ibu. Seharusnya tidak ada sesuatu yang kita ragukan. Seharusnya tidak ada sesuatu lagi yang kita pertanyakan, Tuhan besok makan apa? Tapi kan banyak sekali muncul kekhawatiran membuat kita bertanya-tanya, Tuhan besok gimana? Minggu depan gimana Tuhan? Bulan depan bagaimana? Tahun depan bagaimana? Saya mau sampaikan, kalau Yesus yang menyampaikan itu, Tuhanlah yang menjamin seluruh kehidupan setiap kita. Katakan amin ya Bapak Ibu. Tuhan yang jamin hidup kita. Tuhan yang jamin hidup saya Bapak Ibu. Ya, karena saya percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan setiap kita. Kalau Tuhan sudah bicara, pasti Dia akan genapi dalam kehidupan setiap kita. Karena Alkitab menegaskan ini Bapak Ibu, sampai Alkitab menuliskan ini, jangan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Kalau saya istilahkan Bapak Ibu, ini pertanyaan ini nih, pertanyaan yang meragukan tentang pemeliharaan Tuhan, betul ya Bapak Ibu? Besok mau makan apa, besok mau minum apa, dan sebagainya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang meragukan tentang pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa kita bukanlah orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Kita orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu. Alasan yang kedua, karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang tahu sebagian, tetapi Allah yang tahu segala sesuatu. Tuhan sangat tahu tentang hidup saya Bapak Ibu. Secara pribadi ya, Tuhan tahu banget tentang hidup saya. Luar dalam Tuhan tahu. Termasuk penderitaan, termasuk ketakutan, kelemahan yang kita alami saat ini, Tuhan sangat tahu. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Dan Tuhan sangat tahu kita memerlukan semuanya itu. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, sebetulnya tidak ada alasan buat secara pribadi ya, buat saya untuk menjadi takut, menjadi khawatir. Sebab firman-Nya jelas, janganlah kamu khawatir. Tapi tergantung apa yang kita isi Bapak Ibu di dalam kehidupan setiap kita. Tergantung siapa yang mempengaruhi hidup kita. Kalau firman yang mempengaruhi hidup kita, maka kita tidak akan takut. Tapi kalau dunia ini mempengaruhi hidup kita, kita akan takut. Kalau diri kita sendiri yang menguasai, mempengaruhi hidup kita, ya kita akan jadi takut. Tapi kita harus biarlah firman yang menguasai hidup kita. Kalau firman yang menguasai hidup kita, maka cara pandang kita berbeda. Melihat sesuatu, menilai sesuatu, ya kan? Menjalani sesuatu, memutuskan sesuatu jadi berbeda. Melihat ketakutan pada umumnya menjadi sesuatu yang tidak menakutkan karena ada kuasa firman yang menguasai hidup orang-orang percaya. Jadi tidak ada alasan buat kita Bapak Ibu untuk menjadi khawatir. Kita harus memperkatakan itu, ya kan? Saya harus memperkatakan kepada diri saya, jangan takut, jangan khawatir. Ada Bapa, kan ini kemarin dijelaskan, ada Bapa yang di surga yang memelihara hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan saya mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa kita adalah orang-orang yang memilih untuk menjadikan satu-satunya Allah sebagai sumber di atas keperluan yang kita perlukan. Jadi intinya adalah kita harus membuang segala kecemasan, segala kekhawatiran yang terus menguasai kehidupan setiap kita. Dan kita harus menjadikan satu-satunya. Jangan pakai kekuatan dunia, jangan pakai kekuatan diri sendiri. Satu-satunya adalah sumber adalah Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan setiap kita. Itu poin yang pertama yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan? Yang kedua adalah pastikan bahwa kita tidak berjalan dalam keraguan-raguan. Artinya Bapak Ibu, kita harus percaya sepenuhnya, harus percaya seutuhnya di dalam Kristus. Karena saya melihat Bapak Ibu mempelajari bahwa keraguan-raguan inilah salah satu yang menyebabkan seseorang hidup dalam ketakutan atau di dalam kekhawatiran. Ragu, kurang percaya. Ya kan, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang dimaksud dengan kata serahkan, Bapak? Serahkan itu bukan setengah-setengah, serahkan itu semuanya. Segala kekhawatiranmu, firman Tuhan berkata. Jadi kalau ada banyak macam yang membuat kita khawatir, kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada siapa, Bapak? Kepada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Injil Matius pasal 6 ayat 30. Ini yang menjadi dasarnya, Bapak Ibu. Matius 6 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Penekanan saya, Bapak Ibu, di kalimat ini, kata hai orang yang kurang percaya. Pertanyaannya gini, kalimat ini ditujukan kepada siapa, Bapak Ibu? Ini sebenarnya ditujukan kepada murid-murid dan juga kepada pendengar pada saat khotbah di bukit. Dan ini juga berlaku kepada setiap kita ketika Tuhan kasih pesan ini. Dan saya renungkan itu, saya bilang, Tuhan, aduh, ini kenal lagi gua, saya gitu. Artinya, ya mungkin ada kekhawatiran yang mengikat, membuat kita ragu akan janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, Bapak. Ketika mungkin Yesus lagi berkhotbah di bukit, ada banyak orang-orang berbondong-bondong datang membawa berbagai pergumulan, dan Tuhan melihat itu semua. Ada orang-orang mungkin mengalami sakit, ya kan? Ada mungkin orang-orang yang alami keterikatan, ya kan? Terbelenggu pada saat itu. Yesus menyampaikan itu sebuah penghiburan, jangan takut. Tapi ada penegasan karena orang-orang yang kurang percaya. Karena kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, pesannya sangat jelas di dalam inti pesan Tuhan. Dikatakan bahwa ada hati-hati kecil yang merasa dan ketakutan atau kecemasan yang cukup besar. Ini yang cukup besar loh, Bapak Ibu. Artinya kalau dipelihara ketakutan menjadi sesuatu yang berbahaya di dalam hidup orang percaya. Kalau memelihara kekhawatiran, kecemasan, maka tidak ada pertumbuhan apapun di dalam kehidupan orang percaya. Ya kan? Lewat pesannya ini Tuhan memberikan kita jalan sebenarnya, Bapak Ibu, untuk mengalami kemenangan di dalam kekhawatiran itu. Tinggal kita putuskan, tinggal kita pilih. Mau nggak? Mau nggak kita mengubah kekhawatiran itu menjadi sebuah kemenangan? Tergantung kita. Tergantung respon kita. Ya, mau nggak kita melangkah bersama dengan
dengan Tuhan, kan seperti itu. Mau nggak kita menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan? Itu tergantung kita, Bapak. Ya kan? Jadi saya memberikan satu pertanyaan buat setiap kita. Langkah apa yang harus kita ambil? Seperti apakah langkah praktisnya agar orang-orang percaya tidak berjalan keraguan? Nah, kita mau lihat firman Tuhan, Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 5-6. Di sini firman Tuhan sangat luar biasa, memberikan kita cara-cara, langkah-langkah praktis supaya kita mengalami kemenangan, supaya kita tidak berjalan dalam keraguan. Demikian firman Tuhan, dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada dua langkah yang di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan apa? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa, Bapak Ibu? Seperti saya jelaskan di poin kedua, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan yang terus, tidak ada sesuatu yang menghimpit hidup kita, kekhawatiran tersebut, untuk terus berjalan melangkah bersama Yesus. Karena firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 19a berkata betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Tapi waktu kita memutuskan ragu, kita tidak akan pernah melihat tentang kemenangan. Jadi kunci yang pertama adalah percaya dengan segenap hati. Itu kuncinya, Bapak. Jangan ragu, jangan bimbang. Yang kedua, langkah kedua, saya suka ayat yang ke-6 ini, Bapak. Dikatakan gini, akuilah Dia dalam segala laku. Ada sesuatu yang dideklarasikan lewat hati orang percaya, lewat mulut orang percaya. Firman Tuhan jelas mengatakan selanjutnya, maka Ia akan meluruskan jalan. Kalau Tuhan berjalan bersama kita, Bapak Ibu, apa sih yang kita takutkan? Seharusnya tidak ada sesuatu yang kita takutkan. Kalau kita memutuskan melangkah bersama dengan Tuhan, kalau kita memutuskan untuk percaya sepenuhnya, tidak ada alasan sebenarnya yang membuat kita takut, gentar, goyah untuk menghadapi apapun di dalam kehidupan setiap kita. Karena janji Tuhan itu pasti akan terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan pada pagi hari, Bapak Ibu. Biarlah apa yang kita pelajari ini boleh kita renungkan bersama-sama, supaya kita menjadi pribadi yang bisa mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.